Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari Bapak yang berjudul Activity Based Costing. Bentar belum, Bet. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari Bapak yang berjudul Activity Based Costing. Jadi, adapun anggota dari kelompok ini, yang pertama Romian Sekoriko, NIM 055, saya Robert Sitepu, NIM 078, dan Said Fahriz Gaf, NIM 133. Adapun pembahasan kami dari daya produk dengan 4 jenis. Yang pertama, daya per unit. Yang kedua, pentingnya penentuan daya per unit produk. Yang ketiga, penentuan biaya per unit produk. Dan yang terakhir, biaya sesungguhnya dan biaya non. Masuk saja untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman kita Romi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya Romian akan melanjutkan presentasi kita yaitu mengenai biaya produk. Di mana ya pengertian biaya produk itu ditentukan oleh tujuan manajemen yang ingin dipenuhi gitu. Nah, di sini definisi biaya produk itu dengan prinsip manajemen itu memiliki tujuan yang berbeda gitu. Oleh karena itu, biaya produk rantai nilai atau value chain product cost akan sesuai karena biaya ini memasukkan semua biaya yang dibutuhkan dalam penilaian profitabilitas strategis. Nah, berdasarkan kepentingan pelaporan untuk pihak eksternal di sini dapat diklasifikasikan menjadi 3 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke dalam produk atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, bahan tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada produk yang akan diproduksi atau dihasilkan. Yang ketiga itu ialah biaya overhead, yaitu semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dalam perusahaan manufaktur biasanya biaya overhead ini disebut dengan biaya pabrik atau factory burden. Next. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai biaya per unit atau unit cost, di mana unit cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Untuk mencari biaya per unit ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu biaya per unit sama dengan total biaya per jumlah unit yang diproduksi. Nah, contohnya yang boleh kita lihat di dalam buku itu ialah sebuah perusahaan mobil memproduksi 1.000 unit mobil dengan total biaya yang dikeluarkan itu ialah 100 miliar rupiah, maka untuk biaya per unitnya itu kita bagikan 100 miliar rupiah dengan 1.000 unit mobil, maka untuk biaya per unitnya ini kita akan mendapat 100 juta. Nah, untuk perhitungan biaya per unit ini kita akan menemukan beberapa kendala. Yang pertama itu harus ditentukan terlebih dahulu apa dan berapakah biaya total, karena perlu ada batasan apakah biaya total itu hanya berupa biaya produksi atau termasuk biaya pemasaran. Yang kedua, harus ditentukan cara mengukur biaya yang akan dibebankan dalam biaya total gitu. Pengukuran ini bukan berdasarkan biaya sesungguhnya ataukah biaya yang diestimasikan saja. Nah, untuk yang ketiga itu pemilihan metode pembebanan suatu biaya ke dalam biaya produk yang akan digunakan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Robert. Terima kasih. Terima kasih Romian. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penentuan biaya per unit produk. Teman-teman tahu tidak kenapa dalam sebuah perusahaan itu penentuan biaya per unitnya sangat penting? Ternyata ada alasannya. Yang pertama, sebagai dasar penentuan harga. Jika pihak perusahaan mengetahui biaya produksi mereka, maka mereka dapat menentukan harga yang tidak menimbulkan kerugian terhadap perusahaan mereka. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika pihak manajemen mengetahui biaya produksi produk mereka, maka mereka dapat membandingkannya dengan produk sejenis yang dijual oleh pesaing. Nah, berdasarkan hal tersebut,
manajemen dapat menentukan apakah produk mereka tetap dilaksanakan produksinya atau dihentikan. Dengan banyaknya keputusan strategis yang dibuat oleh perusahaan, maka akurasi dalam penentuan biaya unit itu menjadi sangat penting. Seperti keputusan strategis tersebut, seperti keputusan penentuan pemosisian produk dan penentuan harga jual produk. Lanjut. Yang ketiga ada penentuan biaya per unit produk. Untuk menghitung biaya per unit produk dapat kita menggunakan rumus. Biaya per unit sama dengan biaya bahan baku total, ditambah biaya tenaga kerja langsung total, ditambah biaya overhead total per unit diproduksi total. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan kecap, Cap Mangga, menghasilkan 15.000 botol kecap dengan biaya bahan baku sebesar 100 juta rupiah, upah tenaga kerja langsung sebesar 150 juta rupiah, dan biaya overhead sebesar 50 juta rupiah. Maka untuk menghitung biaya produksinya dapat kita masukkan ke rumus. Biaya per unitnya sama dengan 100 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah per 15.000 botol. Maka dapat diketahui biaya per unitnya sebesar 20.000 per botol. Dengan mengetahui biaya per unit tersebut, maka banyak kebijakan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Seperti jika pihak perusahaan tidak ingin mengalami kerugian, maka mereka dapat menjual harga jual kecap per botol di atas Rp20.000. Selain itu juga dapat diketahui dengan biaya produksi sekarang, apakah biaya tersebut akan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaing mereka. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Said. Terima kasih. Baik, terima kasih Robert atas kesempatannya. Nah, jadi pada kali ini kita akan berbicara tentang poin keempat, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya normal. Pada aplikasi sesungguhnya, pada praktik di lapangan, perhitungan biaya per unit yang telah kami jelaskan tadi itu sering menemukan banyak permasalahan. Sebagian dari permasalahannya itu timbul karena karakteristik dari industri, karakteristik dari biaya overhead itu sendiri. Nah, jadi secara umum, masalah-masalah tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu sesungguhnya biaya total yang sesungguhnya akan dapat diketahui saat semua proses produksi telah selesai. Seperti itu. Jadi di saat mereka mengevaluasi per bulan itu belum ditemukan biaya sesungguh totalnya. Seperti itu. Nah, namun masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan biaya normal dalam menghitung biaya per unit produknya. Yang permasalahan yang kedua yaitu salah satu sifat dari biaya overhead ini yang tidak jelas, siapa pemakainya, berapa banyak yang dipakai, dan sifatnya yang fluktuatif jumlahnya. Jadi dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah produksi yang diinginkan. Namun permasalahan ini sebenarnya dapat dijawab dengan menggunakan teknik pembebanan biaya overhead yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu berbasis unit atau sering disebut dengan metode konvensional dan berbasis aktivitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang biaya sesungguhnya. Pendekatan biaya sesungguhnya ialah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perhitungan biaya berdasarkan biaya sesungguhnya memiliki kelemahan, yaitu biaya baru dapat diketahui jika semua tahap produksi telah selesai dilaksanakan. Misalnya, perhitungan dilakukan dalam periode mingguan atau bulanan. Namun, periodisasi itu sendiri sesungguhnya menimbulkan permasalahan dalam variabilitas produksi dan sifat biaya overhead. Yang terakhir, terkait biaya normal. Pendekatan biaya normal ialah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Nah, ini untuk biaya normal dari bahan baku dan tenaga kerja. Penentuan tarif itu kalau di overhead ialah sebagai berikut. Tarif overhead
sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Selanjutnya, terkait biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dapat menggunakan biaya yang sesungguhnya, karena pada umumnya perusahaan itu melakukan pembelian bahan dengan menggunakan kontrak pembelian. Nah, pada kenyataannya, biaya overhead itu sulit dilakukan karena banyak komponen biaya overhead yang sifatnya periodik dan besarnya itu fluktuatif. Kesulitan dalam aplikasi biaya overhead adalah adanya kecenderungan bahwa tarif yang ditentukan di muka hasil biaya overhead yang dibebankan berbeda dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Walaupun sebenarnya dalam perhitungannya seringkali perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Namun akurasi dalam pencatatan, akurasi dalam penentuan anggaran itu ialah hal yang sangat penting dalam penentuan tarif dalam suatu perusahaan seperti itu. Balikan ke Robert. Nah, demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Okay, guys.